Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan melainkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufiknya kepada kita di sore hari yang berbahagia ini, agar kita bisa mengambil ibrah, hikmah, dan manfaat dari tema kajian yang akan kita pelajari sore hari ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi seluruh pihak yang mengadakan kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, baik dari teman-teman dari Murdoch University ataupun teman-teman dari Curtin University. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh keberkahan dan menjadikan kegiatan ini menjadi pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat kelak. Amin. Tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan kita atau kondisi yang sedang kita alami di masa saat ini, di mana kita hampir semua dari kita sedang berada pada kondisi yang sama. Keberadaan kita di negara Australia ini artinya kita jauh dari keluarga besar kita yang ada di Indonesia, di mana keberadaan kita di sini kita jauh dari mereka, sehingga apa yang menimpa saudara kita, keluarga kita di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menyedihkan atau menjadi sesuatu hal yang membuat kita menjadi sedih. Akan tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja orang yang beriman kepada Allah untuk hidup tenang. Artinya apa? Allah akan uji untuk melihat bagaimana tanda keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu, ya, apakah manusia itu mengira an yutraku an yaqulu amanna, mereka akan dibiarkan saja oleh Allah untuk mengucapkan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk tanda keimanan kita dan melihat kita berada di atas keimanan insya Allah dengan banyaknya ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, ya, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesulitan. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, dan telah kami ciptakan manusia itu di dalam kesulitan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan, ya, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Artinya ketika kita menyadari bahwasanya kita sekarang ini masih di dunia adalah tempat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan mengurangi beban dan beratnya ujian itu. Karena kita mengingat kita sedang berada di dunia, yang dimana di dunia ini adalah tempat kita diuji. Sebagaimana teman-teman yang lainnya ketika sekarang mendapatkan tugas, misalnya yang masih sekolah mendapatkan tugas atau mungkin harus menulis disertasi, dapat tugas dari dosen, harus mengerjakan ini dan mengerjakan itu, satu hal yang mungkin berat.
Akan tapi ketika dia mengingat, ya saya sekarang sedang kuliah, mau nggak mau saya harus menjalani ini, sehingga akan merasa lebih ringan beban tugas dan ujian atau disertasi dan lain sebagainya ketika dia sedang menjalani kehidupannya di perkuliahan tersebut. Dan hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian tersebut ada dua macam. Jadi kita tidak selalu menyangka ujian itu sesuatu hal yang bersifat negatif. Bahkan ketika seseorang itu mendapatkan satu hal yang bernilai positif, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nikmat itu adalah terlalu banyak dan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, gak akan bisa kalian bisa hitung, terlalu banyak. Sehingga nikmat pun menjadi ujian, di mana Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai ujian, sebagai fitnah bagi kalian. Sehingga sebagai seorang yang beriman, dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, atau dia mendapatkan ujian, mendapatkan keburukan dalam hidupnya, kalau dia bisa bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap dua hal yang pasti akan selalu datang kepada kehidupan kita selama dunia ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan menjadi orang-orang yang beruntung. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara hidupnya orang-orang yang beriman. Menakjubkan, luar biasa. Gak bisa dibayangkan, kata Rasulullah, luar biasa hebatnya. Kenapa? Ya, in uqtiya fasyakara fadzaka khairun lah. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur, itu baik. Karena dengan syukur, dia menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa ini betul ya fasabara fadzaka khairun lah. Kalau dia diberikan apa? Ujian, keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka itu baik buat dia. Dia tahu bagaimana menyikapi keburukan yang datang kepada dia. Dia bersabar. Dan akan kita jelaskan nanti apa hubungan antara sabar, ikhlas, tawakal, ikhtiar, itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada salah satu saja itu terlepas atau tidak terlaksanakan, maka tidak akan sempurna hal-hal yang akan dia kerjakan tadi itu. Dan Rasulullah mengatakan wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan terjadi, tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan ujian, apakah mungkin dia bersabar? Sulit dia bersabar. Karena tidak menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sebagian orang, mereka menganggap tempat di dunia ini adalah tempat untuk apa? Bersenang-senang. Tempat berfoya-foya, tempat berhura-hura. Tapi kalau kita menyadari dunia ini tempat kita diuji oleh Allah, maka akan semakin terasa ringan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ujian yang berupa keburukan, maka banyak contoh-contohnya atau hal-hal yang mungkin dirasakan oleh seorang mukmin. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidaklah menimpa seorang yang beriman keletihan, capek, pulang kerja capek, mencari nafkah buat anak istri capek. Antum, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini belajar, menuntut ilmu. Ya, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, capek. Ya. Kemudian walahammin, kegundahan atas apa yang telah lalu. Walagomin, kemudian kegelisahan atas sesuatu yang akan datang. Dia tahu ada kabar yang tidak baik yang akan datang, kemudian dia gelisah. Atau dia mengingat masa lalunya, atau mengingat sesuatu yang telah terjadi pada hidupnya, kemudian dia menjadi sumpek. Itu semua menimpa kita. Hatta syaukah, kata Rasulullah. Bahkan duri yang menancap di tangan kita, kalau kita nggak sengaja misalnya mau mengambil sesuatu, tertancap duri, tertancap jarum, terjepit pintu dan lain sebagainya. Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini. Kadang-kadang kita kalau jalan suka kaki ini nabrak kaki meja, jempol nabrak kaki meja. Itu sakitnya luar biasa itu. Atau siku misalnya kejedot sama tembok dan lain sebagainya. Itu semua penderitaan dihadapi oleh manusia. Nah, orang-orang yang beriman, kalau itu semua dirasakan oleh dia, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya.
Kalau kita tahu ujian yang menimpa kita ini adalah cara kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa ringan ujian tersebut. Kalau antum sekarang tahu disuruh nulis disertasi sama dosen misalnya, barang siapa yang menulis disertasi ini dengan lengkap, maka dia akan mendapatkan misalnya uang yang begitu besar dari kampus. Maka ringan gak? Atau antum bersemangat gak? Akan merasa tidak terbebani gak menulis disertasi itu? Tidak. Karena kenapa? Antum tahu ada sesuatu yang akan yang datang, atau sesuatu yang antum dapatkan setelah menyelesaikan disertasi. Begitu juga ketika seorang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bahwasanya dengan ujian yang dia alami tersebut adalah cara diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa ringan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ujian-ujian lainnya adalah ketika kita sekarang khususnya kita berada di kondisi di mana keluarga kita di Indonesia, kita di Australia. Sebagian dari kita kehilangan ayahnya, sebagian dari kita kehilangan ibunya, sebagian dari kita kehilangan saudaranya, sebagian dari kita kehilangan kakek dan neneknya. Sehingga semuanya itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, dan akan benar-benar, artinya benar-benar kami uji. Itu pasti akan terjadi. Setiap dari antara kita pasti akan kehilangan saudaranya. Kenapa? Karena manusia pasti mati, iya apa tidak? Berarti kita akan tinggal menunggu giliran, kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita, atau kita yang meninggalkan keluarga kita. Itu pasti terjadi. Makanya Allah sebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, akan benar-benar pasti kami akan uji kalian. Bisyai, dengan sedikit saja. Ini baru sedikit. Ujian dunia ini, dan di antara yang membuat kita merasa ringan ujian di dunia ini, kalau kita bayangkan ujian di akhirat itu, di dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya Allah sebutkan bisyai'in, dengan sedikit saja. Rasa takut, rasa lapar, kemudian wa naqsin minal amwal, kehilangan harta benda. Orang yang punya bisnis sekarang di Indonesia, pandemi corona seperti ini, bangkrut, close down, gulung tikar dan lain sebagainya. Yang punya rumah makan sekarang PPKM, tidak boleh buka, tidak boleh makan di situ, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang kehilangan harta benda juga. Wal anfus, kehilangan sanak famili, kehilangan jiwa-jiwa, kehilangan ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh orang tuanya. Ya. Wathamarat, orang yang punya pertanian, gagal panen dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pandemi dan lain sebagainya. Atau bukan di luar pandemi. Sehingga itu adalah bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Wabasyiris sabirin. Akan tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita menyadari bahwasanya ujian di dunia ini sangat sedikit dibandingkan ujian di akhirat nanti, kalau misalnya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membandingkan api yang ada di dunia ini dibandingkan api yang ada di neraka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Narukum hadhihi. Api yang ada di dunia ini juz'un wahidun, adalah satu bagian saja min sab'ina juz'an min nari jahannam, dari 70 bagian api di neraka jahannam. Jadi semua penderitaan yang kita dapatkan di dunia ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan penderitaan yang ada di neraka nanti. Sehingga kalau tahu seperti itu, kita akan bertambah kekuatan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Sebelum kita menjelaskan keutamaan dari orang-orang yang bersabar, maka kita akan jelaskan dulu apa itu macam-macam sabar. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah seseorang itu bersabar menjalankan ketaatan. Ya. Menjalankan perintah Allah. Bersabar untuk sholat. Bersabar untuk puasa. Bersabar untuk haji. Bersabar untuk membayar zakat. Kenapa kita diminta untuk sabar? Padahal itu semua perintah Allah SWT. Karena dasarnya jiwa kita ini tidak mau nurut. Maunya itu nggak taat. Maunya itu santai-santai. Kalau disuruh pilih misalnya, mau sholat apa nggak sholat? Mana yang dipilih? Kalau ngikuti hawa nafsu kita, ya nggak sholat, mending tidur. Mending puasa apa nggak puasa? Mending nggak puasa, bisa makan nasi campur dan lain sebagainya. Ya. Artinya jiwa ini dasarnya itu mau ngajak kepada hal-hal yang tidak baik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu
ammaroh. Arti ammaroh itu kalau dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah, hiperbola. Jadi amir itu artinya orang yang memerintah. Ammaroh itu terus menerus memerintah, nggak sekali dua kali, terus memerintahkan kepada yang buruk. Sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah, kita perlu bersabar. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah di atas beribadah. Itu arti adalah bentuk sabar yang pertama, bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, bersabar meninggalkan maksiat. Bersabar meninggalkan maksiat. Disuruh jangan minum khamar, disuruh jangan mencuri, disuruh jangan berzina. Kalau ngikutin hawa nafsu, maka pasti maunya begitu-gitu. Mau minum, mau berzina, mau begini, mau begitu, dan lain sebagainya. Mau melakukan hal-hal yang haram. Sehingga kita perlu bersabar untuk meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga adalah sabar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itulah bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang sabar itu perlu latihan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Sabar itu berat. Makanya sabar itu berasal dari kata sobaro. Di antara arti kata sobaro itu buah jadam. Tahu nggak buah jadam? Yang pahit itu. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian buah jadam? Itu buah yang sangat pahit sekali. Itu biasanya untuk bahan campuran untuk membuat sesuatu itu sangat pahit. Apa kalau di Indonesia satu hal yang sangat pahit di Indonesia itu apa? Apa barang yang sangat pahit di Indonesia apa? Brotowali mungkin ya. Apalagi yang pahit? Daun pepaya mungkin. Tapi ini jadam ini sangat-sangat pahit. Makanya dalam bahasa Arab, buah jadam itu sobaro namanya. Sesuai dengan arti kata sabar. Yang namanya sabar itu pahit, gak enak. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan musabarohlah kalian. Apa musabaroh? Berusaha untuk terus sabar. Terus sabar. Terus sabar. Gak berhenti-berhenti sabar. Ketika berhenti tandanya Anda tidak sabar. Makanya ada orang yang mengatakan, sabar itu ada batasnya. Tidak, sabar itu nggak ada batasnya. Ketika Anda sudah sampai di limit, tandanya sudah tidak sabar lagi. Makanya Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam sebuah syair yang sangat indah tentang bagaimana seharusnya orang itu bersabar. Kata Imam Syafi'i, inni la asbiru. Sesungguhnya aku akan terus bersabar. Hatta ya'jiza sobru an sobri. Sampai yang namanya kesabaran itu nggak mampu mengalahkan kesabaranku sendiri. Artinya akan terus bersabar. Kalau misalnya sabar ada batasnya, berarti nanti ada batasnya, ada saatnya kita berhenti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya apa tidak? Sabar ada batasnya. Saya sudah nggak sabar lagi nih. Batas kesabaran saya sudah habis untuk sholat. Batas kesabaran saya habis untuk tidak berzina. Batas kesabaran saya sudah habis untuk tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah tidak ada batas. Tidak ada batas. Sehingga apapun yang menimpa kita, kita berusaha untuk bersabar, berusaha untuk melatih diri untuk bersabar. Dengan itulah kita akan merasakan ringannya dan ujian tersebut tidak begitu berat. Apa hubungan antara sabar, ikhlas, ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang beribadah, kalau dia nggak ikhlas, nggak akan bisa sabar di beribadah. Karena punya tujuan lain. Iya apa tidak? Orang yang mampu sholat malam 3 jam gak berhenti-berhenti, itu orang yang ikhlas. Ibadahnya khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gak ikhlas, tujuannya misalnya untuk nyenengin seseorang yang mungkin mau jadi calon mertuanya. Misalnya biasanya mas-mas yang belum nikah ini, ada calon mertuanya datang sholat ke masjid, dia juga langsung datang ke masjid. Pas mertuanya gak ke masjid lagi, ke masjid gak kira-kira dia? Gak akan ke masjid lagi. Karena tidak ikhlas dalam beribadah. Sehingga sulit bisa sabar kalau nggak ikhlas. Kalau dia sabar dalam mengerjakan apapun, dalam memberikan nafkah atau memberikan bantuan sedekah, kalau dia nggak ikhlas, kira-kira bisa nggak terus menerus dia bersabar memberikan bantuan kepada anak yatim? Kalau dia awalnya cuma ada maunya saja supaya popularitas atau apa istilahnya, pencitraan dan lain sebagainya, hanya sekali saja mungkin, kedua kali diminta untuk misalnya membantu sumbangan lagi nggak akan mau dia. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Orang yang mau membantu temannya,
Bagaimana dia bisa bersabar untuk terus membantu temannya? Bagaimana dia bisa bersabar? Kalau dia ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas, nggak akan bisa bersabar. Kita ambil kebalikannya. Orang yang mendapatkan ujian. Kita berikan contoh misalnya, mendapatkan ujian suatu hal yang tidak mengenakkan dalam hidupnya. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya terima, diberikan sakit. Diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat mainstream sekarang, artinya keadaan yang dimana teman-teman kita ini adalah banyak yang ditimpa oleh penyakit. Kalau dia nggak ikhlas, dia ikhlas, ya Allah saya terima keputusanmu, ya Allah ini adalah ketetapanmu yang dimana engkau pasti menetapkan ini adalah yang terbaik untukku. Kalau dia ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa taala, mudah dia untuk bersabar. Kalau dia nggak ikhlas, saya nggak terima, kenapa mesti saya? Why me? Kenapa saya? Kenapa enggak orang lain yang mendapatkan penyakit ini? Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya yang ditabrak oleh mobil sehingga saya harus patah kakinya dan tidak bisa berjalan lagi? Dia tidak ikhlas dengan keputusan Allah SWT, enggak akan mungkin bisa bersabar. Tawakal. Arti tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tawakal berarti dia tidak menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menakdirkan A kepada dia, saya tawakal kepada Allah SWT karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya. Allah pasti mempersiapkan hal yang terbaik pada saya. Allah sekarang memberikan keburukan ini karena Allah ingin menjaga saya dari keburukan yang lebih dahsyat lagi yang lainnya. Selalu berhusnuzon kepada Allah SWT. Positive thinking. Mungkin bagi teman-teman gak bisa pulang ke Indonesia sekarang, ada punya positive thinking. Karena mungkin kalau antum pulang, antum kena di sana misalnya. Bisa jadi Allah SWT menahan di sini misalnya, walaupun itu sangat perih, tapi kita bersabar atas satu ujian, tidak bisa berjumpa dengan keluarga, akan tapi kita mungkin dilindungi oleh Allah SWT dari keburukan yang lain. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar artinya melakukan sebuah upaya, melakukan sebuah usaha. Sebagaimana orang misalnya ikhtiar untuk mencari nafkah, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia pergi ke kantor mengerjakan tugasnya, itu namanya dia sedang berikhtiar. Dia tahu bahwasanya takdir itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi takdir tersebut disebabkan dengan sebab. Ditakdirkan karena ada sebabnya. Orang menikah, kemudian tidak ada terjadi hubungan suami istri misalnya, apakah bisa punya anak? Enggak akan bisa punya anak karena tidak menjalankan ikhtiarnya, menjalankan sebabnya. Nah, orang yang sedang ditimpa musibah, dia sudah berusaha menjalankan sebabnya. Misalnya orang sekarang ditimpa penyakit, dia sudah berusaha berobat. Dengan dia berobat tadi itu akan ada muncul harapan. Mudah-mudahan saya sembuh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan saya kesembuhan. Sehingga dia akan lebih mudah untuk bersabar. Sehingga ini adalah hal-hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalau ada satu saja yang terluputkan, maka nggak akan bisa dia bisa bersabar dengan maksimal. Hadirin dirahmati Allah SWT, keutamaan yang sabar, orang-orang yang sabar adalah yang pertama, orang-orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dan begitu dahsyat di hari kiamat kelak. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya atau balasannya di hari kiamat tanpa batas, unlimited. Kalau orang pahala sholat mungkin ada hitungannya. Orang sholat sekian pahalanya. Orang haji ada sekian pahalanya. Orang berpuasa ada sekian pahalanya. Baca Al-Quran sekian pahalanya. Berapa pahala untuk membaca Al-Quran? Ada yang tahu? 10 apa? 10 kebaikan untuk apa? 1 huruf. Masya Allah. Baca Al-Quran. 1 huruf kita baca Al-Quran itu dapat 10 pahala. 10 kebaikan. Antum kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf di sana? Bismillah. Banyak, lebih dari 10 huruf. Adapun orang yang sabar itu nggak ada batasnya, bisa jadi sangat banyak tak terhingga. Terserah Allah Subhanahu wa taala, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ujian yang menimpa kita sabar, nanti dari kiamat Allah siapkan bagi kita pahala yang begitu besar, maka akan memudahkan kita untuk menjalani ujian ini dengan senyuman. Kemudian orang-orang yang bersabar, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Allah akan cinta bagi orang-orang yang sabar. Orang yang nggak sabar nggak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian itu karena Allah cinta sama kita.
Bukankah Rasulullah menyebutkan innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu? Sungguhnya kalau Allah itu cinta hambanya, Allah akan uji. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta sama kita, dia berikan ujian. Karena di balik ujian tadi itu sangat banyak yang kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Nah, kalau orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia nggak bersabar, Allah marah sama dia. Karena Allah berikan ujian ini karena bukti aku cinta kepadamu, tapi engkau tidak bersabar. Maka tidak akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah cinta orang-orang yang sabar. Kemudian Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Penegasan dari Allah bahwasanya Allah akan selalu bersama. Allah akan bersama maksudnya apa? Allah akan melindungi orang-orang yang sabar. Allah akan menunjukkan orang-orang yang sabar jalan yang lurus. Allah akan selamatkan dia dari keburukan-keburukan. Walaupun di balik ujian itu sendiri adalah ujian itu sebenarnya adalah keburukan bagi dirinya. Tapi dengan dia sabar, diselamatkan dari keburukan-keburukan yang lainnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Ketika hujan, kemudian mau keluar rumah, ban mobil pecah. Keburukan apa tidak? Keburukan. Tapi mungkin Allah takdirkan hal tersebut terjadi, mendapatkan keburukan seperti itu untuk menyelamatkan kita dari keburukan lebih besar. Kalau kita naik mobil, hujan terus kecelakaan misalnya, menjadi keburukan yang lebih besar. Sehingga orang yang sabar, Allah akan selalu bersamanya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sabar itu adalah anugerah yang terbesar yang dimiliki oleh seorang yang mukmin. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nggak akan sabar dia. Dia pasti selalu mencela keburukan yang terjadi, mencela ini, mencela itu, mencela keadaan, mencela ini, semua dijadikan kambing hitam. Adapun orang-orang yang beriman tidak, dia tidak akan mencela. Lisannya akan keluar. Bahkan kalau orang mendapatkan ujian, apa yang Rasulullah ajarkan kita untuk ucapkan? Kalau kita mendapatkan kesenangan, alhamdulillah. Kalau mendapatkan keburukan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi selainnya, apa? Juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kata ketika kita mendapatkan keburukan kemudian lisan kita kotor, mencaci maki, ngomong yang jelek. Tetap kita berzikir kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir apa tidak? Zikir. Sehingga itulah seorang mukmin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuki dia jalan yang baik, diselamatkan perbuatan yang baik. Kemudian orang-orang yang mendapatkan ujian selama di dunia, di hari kiamat kelak, orang-orang yang semasa hidupnya itu nggak mendapatkan ujian itu iri. Jadi di hari kiamat kelak, ketika bertemu orang-orang di padang mahsyar, di hari kiamat kelak, kemudian orang-orang yang semasa hidupnya itu nggak pernah dapat ujian, lempeng-lempeng aja hidupnya, slow-slow aja hidupnya, jarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan iri. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang selama hidupnya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan pundi-pundi pahala yang begitu banyaknya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan apa? Yawaddu ahlul afiyah. Orang-orang yang semasa hidupnya itu sehat-sehat saja, yang meninggal karena memang tua misalnya. Emang sudah waktunya, bukan karena sakit, gak pernah misalnya sakit bertahun-tahun, gak kena diabetes, gak kena penyakit jantung, gak kena cancer, gak kena gula dan lain sebagainya misalnya. Hidupnya normal-normal saja. Nanti dari kiamat itu iri, kenapa? Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'a thawaba. Nanti di hari kiamat kelak, orang-orang yang sehat selama hidupnya itu, ketika mereka melihat orang-orang yang di masa hidupnya itu mendapatkan ujian, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya, mereka apa? Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Apa keinginan mereka orang-orang yang sehat itu? Kenapa dulu pas saya di dunia kulit-kulit saya ini tidak tercabik-cabik? Mereka tuh sampai menginginkan hal itu terjadi.
Nanti di hari kiamat kelak ketika mereka melihat orang-orang yang sakit itu diberikan pahala, mereka mengatakan apa? Kenapa dulu saya di dunia nggak diberikan ujian, bahkan sampai ujian yang bersifat seperti kulitnya dicabik-cabik bil maqarid dengan penggaruk besi. Kenapa? Lima yarofihi min idhami ajril bala. Karena taunya betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian. Nah sekarang kita ditinggal wafat oleh keluarga kita. Ujian, sedih. Rasulullah pun sedih ketika ditinggal oleh anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah. Ditinggal wafat oleh keluarganya. Bahkan anak Rasulullah SAW semuanya wafat ketika Rasulullah masih hidup. Kecuali Fatimah saja yang masih hidup dan meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Gak lama setelah Rasulullah meninggal, Fatimah juga meninggal. Artinya apa? Rasulullah punya anak banyak. Ada namanya Ummu Kalthum, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ibrahim, ada namanya Al-Qasim. Itu anak-anaknya Rasulullah SAW semua. Semua itu wafat di hadapan Rasulullah SAW. Bayangkan, punya anak 7, 8 meninggal semua, tinggal 1. Itu Rasulullah SAW. Sejarah yang tidak banyak terungkap. Orang banyak gak tahu. Rasulullah punya anak laki namanya Ibrahim, masih kecil, masih bayi, sudah meninggal. Kata Rasulullah, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan. Sungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunu. Dan kami ketika mendapatkan perpisahan denganmu wahai Ibrahim, kami sedih, normal manusia. Akan tapi orang-orang yang beriman, dia tahu ketika diuji oleh Allah SWT, kehilangan anak istri, kehilangan saudara, kehilangan orang tua, bersabar. Karena dunia ini sementara. Nanti kita berkumpul bersama-sama di surga Allah insya Allah. Bersabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana bersabarnya nabi-nabi, ulul azmi, nabi-nabi yang paling top. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini besarnya pahalanya orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Selain itu ketika kita mendapatkan ujian selama di dunia ini, sakitkah itu, ditinggal wafat oleh keluarga, kehilangan harta benda, mendapatkan stres dan lain sebagainya, itu adalah cara. Ya tadi saya sempat singgung di awal, bagaimana Allah menginginkan agar dosa-dosa kita ini terhapus. Apa kata Rasulullah SAW? Mayazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Akan senantiasa ujian itu akan terus datang kepada orang yang beriman, baik itu mukmin dan mukminah, lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman. Fi nafsihi wa waladihi, baik bagi dirinya ataupun anak-anaknya, terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah, sampai akhirnya orang ini berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak membawa dosa apapun lagi. Karena semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ujian yang menimpa dia. Makanya jangan kita ketika melihat orang mendapat ujian, tandanya apa? Tuh makanya kamu diuji karena kamu ini orang yang jahat. Belum tentu. Bisa jadi dia baik di mata Allah SWT. Terus diuji karena Allah ingin orang ini ketika bertemu dengannya di hari kiamat, di hari akhirat nanti, sudah gak bak dosa lagi. Enak apa tidak? Ketika bertemu dengan Allah sudah gak bak dosa, tempatnya di mana berarti? Orang meninggal gak bawa dosa, cuman pahala doang yang dia bawa. Itu kira-kira garantit kemana perginya? Surga. Itu yang kita cari. Tujuan kita adalah masuk surga. Sehingga ujian-ujian, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, problematika-problematika yang menimpa kita ini adalah warna-warna, step langkah-langkah kehidupan kita, yang dimana tujuan utama kita adalah insya Allah nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang terakhir adalah orang-orang yang bersabar akan mendapatkan 3 kabar gembira yang dimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Di mana Allah berfirman, wa basyirus sabirina alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang mengatakan ketika mereka itu ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kabar gembira yang Allah berikan kepada dia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka akan mendapatkan salawat, didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan. Wa rahmatun,
dan rahmat. Rahmat itu luas. Jadi kalau orang menganggap rahmat itu luas. Antum bisa belajar di sini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin sekolah di sini misalnya, tapi gagal apa tidak? Gagal misalnya. Berarti antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sekolah di sini, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang misalnya yang terkena penyakit misalnya, kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas dari segala aspek kehidupan kita, selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Apa tadi? Selawat, kemudian rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan itulah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena orang yang enggak dapat hidayah, enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mungkin gak dia itu akan ridha dengan takdir yang buruk yang datang dari Allah SWT? Gak bisa. Apalagi boro-boro bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin marah-marah, ngumpat-ngumpat, berkata kasar, banting ini, banting itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Rasulullah SAW telah menyebutkan inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala seseorang itu, atau besarnya ujian itu akan mempengaruhi besarnya pahala. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Orang yang ditabrak motor sampai patah itu beda sama orang yang cuman keserempet kemudian lecet kaki. Ya sama apa tidak pahalanya? Beda. Orang yang sampai patah kakinya mungkin lebih besar pahala. Artinya semakin besar ujian yang didapatkan oleh seseorang, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau cinta, tadi saya sudah singgung, kalau Allah cinta kepada seorang, maka Allah akan uji dia. Makanya orang yang paling banyak ujiannya siapa? Para nabi. Kalau kita membandingkan ujian kita, antum membandingkan ujian antum sekarang merasa saya adalah orang paling sedih di dunia ini. Ini adalah saya berusaha untuk memberikan angin segar agar kita merasa bahagia dan menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian tersebut akan terasa ringan. Kalau kita bandingkan, saya, antum semua, ujian kita dibandingkan Rasulullah SAW, siapa lebih sedih hidupnya? Rasulullah diusir dari negerinya, anaknya diceraikan, giginya harus patah karena dipukul sama orang kafir Quraisy, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh bapak ibunya ketika masih kecil, gak lama ditinggal oleh kakeknya, hidup miskin dari kecil, mengembala kambing, dilempari oleh orang-orang ketika berdakwah ke Taif dengan batu sampai berdarah kakinya. Kadang-kadang Rasulullah nggak makan sehari enggak. Pernah Rasulullah itu 1-2 bulan nggak masak apa-apa Aisyah karena nggak punya uang. Disebutkan dalam sebuah riwayat 3 hilal tidak ada asap keluar dari dapur Rasulullah SAW. Artinya apa? Hidup yang sangat memprihatinkan Rasulullah SAW. Mungkin pada saat itu selama 2 bulan hanya makan kurma dan minum air saja. Nggak ada asap, artinya apa? Nggak ada masak-masak. Mungkin nggak masak roti, mungkin nggak masak daging, nggak masak sayur Rasulullah. Artinya kehidupan kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW jauh lebih banyak ujian yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling dahsyat ujiannya al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian orang yang semisal sama nabi, mendekati nabi levelnya, semakin besar ujiannya. Semakin fal amthal. Ketika orang sudah tambah tidak ada ujiannya, hati-hati. Mungkin itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mengulur kita, dikasih senang, foya-foya, lupa, asik dengan dunia, enggak ada ujian yang menimpa dia. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdahu minad dunya 'ala ma'asihi." Kalau engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dunia, uang banyak, gaji lancar, ini semua, padahal dia di atas maksiat, selalu maksiat, enggak pernah taat sama Allah Subhanahu wa taala, fa innama dzalika istidraj. Itu namanya istidraj, diulur sama Allah. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru." Ketika mereka lupa apa yang Allah perintahkan, Allah peringatkan kepada mereka, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami bukakan bagi mereka seluruh pintu-pintu dunia ini. Lancar, bisnis lancar, itu lancar, enak ini semua. Hidupnya penuh dengan kemudahan, tapi dia tetap di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu, ya, sampai mereka bahagia ala ma'utu, di atas apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami akan cabut sekali-kali. Fa idahum mublisun, mereka enggak bisa bilang apa-apa, mereka hanya bengong.
cabut sekali-kali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hantaman yang sangat keras. Artinya apa? Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, positive thinking. Mungkin ini Allah masih sayang sama kita. Allah masih sayang sama kita. Tadi saya sebutkan, dihapuskan dosanya, di hari kiamat mendapatkan pahala yang besar. Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa terus bersabar dan menjadikan ujian ini adalah penyemangat kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan kabar duka di Indonesia, kehilangan sanak famili, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bersabar. Kita di sini, saya dan antum semua kita sama, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa untuk mereka dan membantu ya semaksimal kita, baik itu dengan spirit atau mungkin dengan material, apapun yang kita bisa bantu, kita bantu mereka, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita ketika kita terus menolong saudara kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita masih suka menolong saudara kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kita akan mulai dengan sesi tanya jawab dulu sebelum nanti kita akan tutup dengan doa insyaallah. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.